Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa bertemu muka pada pagi ini. Bersilaturahmi. Waktu itu saya juga pernah ikut datang ke DKM. Waktu itu presentasi ya Bu ya? Iya. Ketika belajar tentang pengelolaan iPad ya Bu ya, waktu itu kami ke sana. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mohon izin memperkenalkan diri lagi, saya Didin Rohmawati. Saat ini sebagai Kepala SMA Islam Nurul Fikri Boarding School. Ini tahun ketiga saya di sini diamanahi sebagai kepala sekolah. Jadi masih banyak belajar juga hal-hal yang dari pengalaman sendiri sebelumnya di SMA maupun belajar juga pengennya belajar juga ke DKM, karena kemarin ketika kami studi banding ke sana juga ada banyak hal baru yang kami tanyakan sambil jalan-jalan waktu itu ya Bu ya. Saya berjalan-jalan bagaimana bimbelnya DKM, pengelolaan kalau pakai HP seperti apa, jadi seperti itu. Tadi saya dengar dari Ustadz Ibrahim ya, Ustadz Ibrahim yang di depan tadi yang memberikan sambutan. Kok enak bisa jadi peringkat ketiga di sekolah di Banten waktu itu, Provinsi Banten, skor UTBK tertinggi gitu ya. Kami sebenarnya jujur saya tidak tahu juga kenapa kami saja ini masuk ke peringkat ketiga di Provinsi Banten gitu setelah PAN IC dan BPK Penabur. Karena kami sendiri dari tahun ke tahun sebenarnya program untuk sukses perguruan tinggi itu sebenarnya kurang lebihnya sama, hanya kami evaluasi saja tahun ini seperti ini, kemudian tahun depan programnya sebenarnya masih sama, cuman ada beberapa hal yang kami kurangi, ada yang kami tambahin dan kami perkuat seperti itu. Jadi kalau dari kami sendiri pun untuk program sukses itu banyak belajar juga dari pengalaman sendiri dan mungkin dari beberapa sekolah yang kami temui juga, pesantren sama pesantren. Jadi ini apakah kalau ada yang ingin diketahui apakah itu dari SMA atau bagaimana? Saya nggak tahu karena masih merasa gimana gitu ya. Apakah itu yang ingin diketahui dari SMA program sukses perguruan tinggi? Gitu. Karena saya lebih enak kalau ditanya gitu daripada presentasi kan, supaya lebih to the point saja seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Atau mau dipresentasikan? Boleh dipresentasikan saja ya. Sambil mencari pertanyaan. Baik. Iya. Kalau SMA NF ini dari SMP juga masuknya banyak yang dari SMP-nya sini atau dari luar juga Bu? Ada yang dari luar juga Bu. Oh gitu. Iya. Dites juga, tapi yang dari sini tesnya sama atau tidak? Iya, jadi kalau penerimaan siswa baru itu selama beberapa tahun terakhir ini ada perubahan tes sih. Jadi untuk tahun ini tes akademik tidak ada tes akademik, jadi hanya tes psikologi, interview saja, tes interview orang tua dan siswa saja gitu. Psikotes, tes kesehatan itu nanti ketika sudah diterima baru dites. Tes akademik tahun ini ada matematika dasar dan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Seperti itu. Iya, kamu dasar. Jadi lebih ke literasi dan numerasi. Tesnya sama Ibu dengan siswa baru maupun yang santri lama sama, menggunakan tes yang sama. Untuk tahun ini program sukses perguruan tinggi negeri
Ini presentasi yang kami sampaikan kepada orang tua dan siswa juga, sehingga siswa baik sekolah, kemudian sekolah, asrama, kemudian orang tua dan siswa, kami memiliki satu persepsi atau sudut pandang yang sama ya untuk melihat sukses perguruan tinggi negeri itu seperti apa. Yang pertama dari sisi ini, kalau ketika setelah presentasi ini tidak saya lewati aja, saya skip. Kemudian visi misi SMA Cerdas Soleh Musli. Kemudian ini quote saya berikan. Nah, langsung ke di akhir kelas 12. Target-target kami yang pertama 10% siswa diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian nilai GSE, ini untuk bahasa Inggris, 50% siswa minimalnya B1. Kemudian nilai asli rata-rata mata pelajaran ujian satu pendidikan 75. Kemudian 100% peserta didik tasmi 2 juz sebelum kepulangan setelah USP, dan yang terakhir adalah zero bullying. Tuh. Nah, untuk target di semester 5 ini nilai setiap mapel lebih baik dari semester 4 gitu. Jadi kami sampaikan ke siswa dan orang tua bahwa nilai mereka di semester tahun ini meningkat lah, apakah itu 1 poin kah atau 2 poin, yang penting harus meningkat. Kemudian kehadiran di KBM di kelas minimal 90%, kehadiran bimbel minimal 95%, dan mengikuti tryout 100%, mengerjakan TF bimbel minimal 90%. Itu target di semester 5. Kalau semester 6-nya keadaan di kelas masih tentang kehadiran, kemudian keadaan bimbel juga, mengikuti TO, mengerjakan TF bimbel, dan mengikuti ujian sekolah 100%. Kemudian dari sisi akademik, ini program-programnya. Yang pertama bimbel. Jadi kami ada sesi 4 dan sesi 5 yang digunakan untuk bimbel. Ada 5 sesi dalam sepekan. Itu kemudian kadang juga ada 6-7 sesi ketika ada bimbel online. Kami bekerjasama juga dengan Nurul Fikri Depok. Jadi hanya materinya atau modulnya saja. Oh, yang materinya aja tuh, Iya. gurunya di sini. Gurunya tidak, gurunya dalam. Oh. Gurunya di dalam. Gitu. Jadi kami mengikuti raker. Karena kalau dengan guru kan terdekat di sini, pengennya sebenarnya sih Bu pengen ke guru bimbelnya langsung ya. Gitu, pengennya begitu saat. Tetapi karena lokasi jauh dari Nurul Fikri Serang, makanya kami untuk sementara ini masih pakai guru bimbel yang di dalam gitu. Kemudian untuk tryout bimbel ya untuk semester ini ada 4 kali dan semester depan nanti 6 kali. Kemudian jurnal latihan mengerjakan minimal 5 soal per hari di satu buku khusus, sumber soal tidak ditentukan. Ini yang jurnal latihan ini dikontrol oleh wali kelas. Jadi wali kelas itu mereka anak-anak kami minta untuk menyediakan satu buku khusus latihan soal gitu. Jadi mereka setiap hari punya target mengerjakan 5 soal apapun itu bebas, tidak ditentukan. Itu. Kemudian wali kelasnya yang paling mengontrol, tidak mengecek benar dan salahnya dia mengerjakan, tapi latihannya itunya, konsistensinya mereka dalam mengerjakan 5 soal per hari itu yang dilihat oleh wali kelas. Seperti itu. Kemudian tambahannya adalah privat wajib dan mandiri. Nah, ini insya Allah sama. Kalau program dari sisi pengembangan dirinya, yaitu bimbingan konseling, informasi kampus dan jadwal konseling, ini dari guru BK kami punya satu guru BK khusus untuk kelas 12, masuk ke kelas secara klasikal setiap 2 pekan sekali gitu. Selain itu juga beliau menjadwalkan konseling dengan setiap anak gitu. Per anak itu konseling dengan beliau. Jadi sekarang siswanya ada 144, itu masing-masing ada jadwal konseling dengan guru BK. Begitu juga dengan orang tua. Orang tua pun juga di guru BK membuka diri gitu. Kalau ada orang tua yang mau menghubungi, maka dipersilakan. Karena kadang-kadang untuk penentuan jurusan ini ada perbedaan antara anak dan orang tua gitu ya. Yang sama seperti di DKM juga. Seperti itu. Kemudian AMT sama 1 semester 1 kali.
Kemudian ada alumni back to school. Ini dari alumni tahun lalu sebagai panitianya, mereka yang mengorganisasikan acara ini, alumni back to school ini. Jadi mereka biasanya di semester 2 bulan Februari itu mereka balik lagi ke sini, terus sudah ada acaranya, nanti pemateri umumnya siapa, untuk stadium generalnya mereka sudah tentukan. Biasanya mengambil dari kakak kelas yang udah tingkat berapa gitu, di putra 1, di putri 1. Setelah itu ada besoknya gitu, kemudian ada apa namanya, ada stand sendiri mereka, bukan stand sendiri masing-masing. Nah, kelas 12, 11 dan 10 mereka datang ke acara itu, kemudian bisa berkeliling untuk tanya-tanya langsung ke kakak kelasnya. Seperti itu. Misalnya dari yang di UI itu punya stand sendiri, yang dari UGM juga punya sendiri, yang dari ITB, dari UI, dari Unpad, Undip dan banyak kampus yang lainnya mereka punya bikin stand sendiri, sudah dipersiapkan oleh mereka sendiri. Tuh. Kemudian ada FGD-nya juga. Nah, kalau FGD ini masuk ke di ABTS ini ini hanya khusus untuk kelas 12 saja. Jadi kelas 10 hanya ke stand bertanya-tanya ke kakak-kakaknya saja, tapi kalau FGD khusus untuk kelas 12 karena lebih intens tanya jawabnya. Seperti itu. Itu di alumni back to school. Kemudian ada open house. Ini kami mengizinkan anak-anak untuk keluar mengikuti open house di kampus yang memang mereka tuju. Gitu. Jadi memang mau ke UI ada jadwal open house, silahkan izin. Gitu. Mau ke UGM juga silahkan izin. 2 hari dalam 1 semester kami mengizinkan. Itu rombongan atau gimana? Ini pribadi. Oh. Pribadi. Jadi orang tua yang bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak difasilitasi oleh sekolah, sekolah hanya memberikan perizinan saja. Seperti itu. Iya. Orang tua yang mengambil kemudian mengantarkan lagi. Seperti itu. Kemudian kalau dari sisi spiritual ini mungkin sama sih dengan yang di DKM juga. Spiritualnya sudah selesai. Seperti itu untuk program sukses perguruan tinggi negeri. Selain itu juga kalau secara rutin kami punya tim sukses sendiri yang rapat rutin gabungan dari pihak sekolah dengan pihak asrama. Itu biasanya kami membahas kegiatan yang akan dilakukan, misalnya mau AMT, kita diskusikan tentang AMT di situ. Kemudian tentang anak-anak juga, fenomenanya bagaimana nih kelas 12 sekarang, di Putra seperti apa, di Putri seperti apa, permasalahannya bagaimana, kemudian solusi, mencari jalan keluar, solusi terbaik, usulannya seperti apa, rekomendasi bagaimana gitu. Selain itu juga di wali kelas untuk itu program rutinnya rapat. Kemudian ada, kalau di wali kelas itu setiap wali kelas wajib memiliki catatan siswa ya, deskripsi siswa. Jadi mereka jurnal gitu. Mereka perlu manggil anaknya, siapa yang mau diajak ngobrol bulanan, itu biasanya berganti-ganti orang. Bulan ini mau ngajak ngobrol siapa, 5 orang misalnya. Ditanyakan tentang background keluarga, kurang lebih seperti Abdabis yang coaching seperti itu ya, Ustadz ya. Gitu. Wali kelas sebagai yang dekat selain wali asrama, gitu. Wali kelas perlu mengetahui hal-hal tersebut. Gitu. Jadi orang tuanya seperti apa, bekerja bagaimana, kemudian dia mau cita-citanya seperti apa, mungkin apa halangannya sekarang, seperti itu. Itu di wali kelas sudah memiliki catatan. Begitu juga ketika ada, itu menjadi target kinerja wali kelas setiap bulannya. Kemudian ada coaching juga, yang ketika ada satu anak itu mereka memiliki sedang bermasalah misalnya, itu juga wali kelas selain kalau masalahnya sepertinya berat maka akan diarahkan ke guru BK. Tapi kalau bisa diatasi oleh wali kelas, misalnya penurunan motivasi belajar, nah itu dari wali kelas yang memberikan coaching. Itu juga salah satu target kinerjanya wali kelas. Seperti itu. Kemudian wali kelas itu tinggal semuanya di dalam pesantren. Iya. Ya?
Iya, betul. Wali kelasnya itu sama nggak sama wali asrama? Beda. Asramanya juga berarti di asramanya juga ada gurunya gitu. Iya. Oh, nanti sinergi antara rapatnya wali kelas sama wali asramanya gitu. Kalau ketika rapat kami mengundang wali asrama. Jadi biasanya yang mengundang itu dari sekolah. Sekolah kami mengundang wali asrama, putra dan putri hadir. Itu kemudian dari asrama seperti apa nih, gimana anak-anak gitu. Oh si ini malas belajar gitu kan. Seharusnya dengan target mereka punya target 5 soal sehari itu kan harus belajar sebenarnya gitu. Itu yang kadang-kadang masih menjadi PR gitu. Jadi oh si ini masih males nih, biasanya ngobrol aja atau tidurnya sampai malam gitu. Nah itu yang menjadi bahasan di situ gitu. Nah ketika wali kelas memiliki informasi tersebut tentang anak-anaknya, nah itu bisa di follow up kemudian dengan coaching gitu, pendekatan lagi ke anak-anak seperti apa, baik wali kelas ataupun guru BK. Kalau masalahnya memang sepertinya berat maka diarahkan ke guru BK. Tinggalnya itu satu asrama ada wali asrama di depan, ibu satu, kemudian wakil wali asrama di belakang. Jadi enggak, satu asrama, satu gedung. Maksimalnya kan 60 siswa, tapi ada yang 70 sih, yang 70 siswa tuh kalau satu asrama, tapi itu tidak dimaksimalkan, biasanya nggak penuh gitu. Tuh ada, jadi satu keluarga wali asrama di depan, kemudian satu keluarga wakil di belakang, seperti itu. Kemudian kalau guru-gurunya, wali kelasnya terpisah-pisah. Ada wali kelas yang memang tinggal di asrama, ada. Kemudian wali kelas yang memang tinggal di rumah-rumah dinas juga ada. Jadi amanahnya itu tidak disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Tinggalnya mau di mana aja, tapi amanahnya wali kelas itu bisa. Seperti itu. Gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kalau tentang kelas 12 atau kelas 11. Kamu nanya dong, tadi kan ada FGD ya? Iya. FGD, sistemnya mereka itu by jurusan atau by fakultas? FGD itu by jurusan biasanya. By jurusan? Iya. Itu dari alumni angkatan yang tahun lalu lulus 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya itu datang biasanya begitu. Tapi setiap tahun selalu ada ya? Setiap tahun pasti ada. Yang dibahas seputar kampus-kampus yang sudah ditempati oleh alumni. Betul, Mas. Meskipun kalau dari pengenalan kampus kan kami mulainya dari kelas 10 ya. Kelas 10 dengan kunjungan kampus. Mungkin di IKM juga ada. Kampus. Iya, kunjungan kampus. Jadi kelas 10 itu satu angkatan berangkat. Betul. Jadi kelas 10 program kami ada kunjungan kampus ke wilayah, ke IPB, ke ITB, ke Unpad. Gitu. Biasanya seperti itu kampus yang di Jawa Barat. Gitu. Kemudian kalau kelas 11-nya kampusnya kami arahkan ke yang Jawa. Jawa. Iya. Jawa Tengah. Jadi betul, mau ke Undip, mau ke UNS, atau kalau tahun ini ke mana? Unair, ke Jawa Timur. Tahun ini kami ke Unair dan ITS, ke Brawijaya juga. Untuk kelas 12-nya tidak ada Untuk kunjungan, kelas 12 tapi tidak ada. yang alumni ke sini. Iya, alumni datang. Jadi pengenalannya sudah dimulai dari kelas 10. Apalagi sekarang kalau dengan kurikulum merdeka, yang kelas 10-nya kan masih umum ya, ya, masih umum. Itu kami mulai memperkenalkan. Mereka kan mulai akan memilih peminatan itu ketika kelas 11 ya, kelas 11 gitu. Dan itu peminatannya sekarang kan beda, IPA IPS, tidak IPA IPS gitu kan ya. Jadi teknik,
kemudian ke yang medis, kemudian ke yang sosial. Mungkin kalau ada guru yang ada SDM guru yang lebih banyak lagi bisa ditambahkan lagi kan peminatannya gitu. Jadi ketika mereka masuk ke kelas 11 itu harapannya sudah memiliki gambaran saya masuk jurusan apa gitu. Nah itu yang dari kunjungan kampus itu bisa didapatkan oleh anak-anak. Kemudian informasi ke orang tua juga kami sampaikan di tentang jalur kampus, masuk kampus gitu, bahwa ada jalur prestasi, bahwa ada jalur tes tulis, kemudian jalur mandiri itu juga sudah mulai kami sampaikan ke orang tua sehingga Dari kelas 10. dari kelas 10 gitu, sehingga mereka udah kebayang Prepare, tuh. ya. Jadi nggak pas kelas 12, wah coba dari kelas 10 nilainya bagus-bagus gitu. Oh. Jadi ya nggak bisa ikut prestasi dong gitu kan. Sehingga dari tahu saya mau ngambil prestasi, nah berarti dia akan menguatkan diri di nilai akademiknya dia gitu, kalau mau ngambil prestasi. Ketika dia kayaknya belum mampu kalau mau masuk prestasi, rankingnya masih bisa pertengahan ke bawah gitu misalnya, berarti kemungkinan harus fight di UTBK, maka dia harus menguatkan ya berarti matematikanya dan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi anak-anak udah transparan nilainya dari kelas 10 itu udah ada paralelnya atau langsung gitu? Kalau para langsung tidak. Paling mereka dapatkan rapat masing-masing ya Bu ya. Gitu. Cuman mereka bisa mengukur diri. Ini teman saya yang paling tinggi. Jadi kan kami kan masih ada apresiasi untuk siswa yang juara kelas masih ada gitu. Jadi mereka tahu, bisa ngitung sendiri saya rata-ratanya berapa nih semester ini gitu. Teman saya yang juara 1 88 gitu. Berarti saya masih jauh, berarti saya di mana nih posisinya. Ketika mereka tahu itu, bisa diskusi dengan orang tua, bisa atau enggak kita kira-kira kalau mau masuk ke prestasi. Kalau nggak bisa, nah berarti arahnya mungkin UTBK atau ke mandiri, seperti itu. Tadi jumlah siswanya 144 Iya, untuk kelas 12. Iya, Itu putra putri ya? sudah putra putri ya. Dibagi dalam berapa kelas? Dibagi dalam 6 6. Berarti sekelasnya Sekelasnya kira-kira sekitar 23, 20. sudah dibagi dalam 9 rumpun. Rumpun Iya, kalau sekarang kan kelas 12 kami masih K13. Jadi masih IPA IPS. Ya, tahun depan itu mungkin yang sesuai dengan peminatannya gitu. Itu nanti ketika kelas 10 nggak ada paralel dan sebagainya, tahu diri, apakah ada perubahan ketika nanti kelas 11, ketika kelas 12? Iya, biasanya begitu. Ustaz. Kalau dia memang mau udah tahu nih nilainya dia kurang, maka dia akan meningkat lagi di kelas 11-nya gitu. Itu ketika dari laporan wali kelas di akhir semester itu, biasanya beliau-beliau melaporkan, oh ini secara rata-rata naik semua, nilainya meningkat dari semester sebelumnya. Nah, paling si ini aja nih yang turun nih, si ini turun gitu. Paling seperti itu. Kemudian untuk fiksasi data paralelnya dari pihak sekolah dilakukan pada di akhir semester 5. akhir semester 5. Sebenarnya semester 4 kami sudah menyusun ya, misalnya sudah menyusun gitu. Kemudian anak-anak dan orang tua kan kadang bertanya juga, di posisi mana, ranking berapa anak saya nih gitu. Sudah ada yang bertanya seperti itu. Tuh. Maka bisa tuh dikasih tahu, kami kasih tahu juga. Sekarang untuk saat ini ada di peringkat ke misalnya 50 tuh misalnya. Oh nggak bisa ya saya gitu. kalau untuk jam belajarnya dari jam berapa? Jam belajar dari jam 7:30, Ibu. Sampai? 7:30 sampai jam 12, kemudian istirahat, masuk lagi jam 1:30 sampai jam 3. Iya. Kemudian sorenya tidak ada kegiatan? Sorenya kalau kelas 12 bimbel sore itu ada 2 sesi dalam sepekan. Jadi sesi keempat setelah zuhur tadi ada yang diisi dengan KBM biasa reguler, ada yang diisi dengan bimbel. Gitu. Terus malamnya ada kegiatan? Kalau malamnya tidak ada, belajar mandiri. Iya, belajar mandiri, privat, seperti itu.
Berarti kalau kelas 12 itu memang di saat kelas 12 itu mereka fokus di akademik secara Iya. tidak langsung. Iya, betul. Oh. Fokus di akademik. Meskipun kami masih membuka peluang mereka untuk mengikuti lomba. Jadi organisasi semua sudah dilepas ketika di serah terima jabatan itu di kelas 11 akhir udah serah terima jabatan ke adik kelas 11 gitu. Kelas 10 deh waktu itu ya. Jadi mereka kelas 11, kemudian diserah terimakan ke kelas 10, selesai. Nah, ketika naik kelas 12 udah nggak pegang organisasi sama sekali, kecuali satu DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, kecuali itu. Kemudian fokus di akademik saja. Gitu. Meskipun lomba masih kami perbolehkan karena itu jadi protokol. Berarti di saat semester 1 itu memang sudah bebas kelas 12 itu Iya. dari hal yang lain. Iya. Sedangkan kegiatan yang lain mereka terlibat nggak? Contohnya di Ba'da Isya dan sebagainya. Pasti ada hal yang memang tuntutan dari yayasan kan? Oh masih Sir. Rutinitas masih untuk apa kegiatan ke masjidan masih, gitu kan? Bahkan mereka masih memegang DKM-nya kan? Oh iya. Ya, jadi ke masjid masih tetap, hafal target setoran hafalan masih tetap gitu. Bahkan mereka punya target kegiatan masuk. Qurannya itu biasanya Kegiatan kapan? Quran. Iya. Kegiatan Quran itu biasanya di pagi hari, di subuh, pada subuh dengan ba'da maghrib. Gitu. Siapa Pak Ruslik? Sini aja Pak Ruslik. Nih kepala BPS. Ustazah. Ya kalau mau dibagi aja Bu, sekalian biar kita fokus misalnya yang sekolah sama ibu yang bagian keasraman Oh gitu ya? Boleh. Ya, boleh. Terus intinya Iya. yang sekolah dengan ibu, yang bagian keasraman dengan Bu Heni. Iya, Kalau boleh. saya nanti. Iya, iya. Ustazah, kemudian announcemen yang dilakukan sekolah terkait peringkat paralel itu fiksasi itu tadi semester 5. Ya akhir Akhir. awal jadi semester 5 kami punya data terakhir kan ya Ah. Ustaz. Baru kemudian di awal semester 6 itu kami sudah memiliki peringkatnya. Jadi ada pertemuan orang tua yang kedua. Oh, pertanyaan Pertemuan orang kedua. tua. Jadi pertemuan orang tua pertama Kelas program 10. Secara umum lagi disampaikan. Kelas 12. Masih kelas 12 tapi secara umum bahwa kami akan mulai proses pemeringkatan. Prosesnya begini ABCD kami sampaikan. Setelah itu baru pertemuan orang tua yang kedua hanya untuk orang tua yang memang masuk ke eligible. Oke. Kalau yang berarti kalau yang itu kan kalau kita di semester 5 ya Zah, pas mau penerimaan rapot ya. Iya. Kita baru komunikasi dengan wali santri. Sebelum-sebelumnya enggak. Kenapa? Karena kita tidak tahu progres mereka seperti apa. Kalau di semester 4 kita nggak bisa menyampaikan hal demikian. Di kelas semester 5 kan dari rapor semester 1 sampai semester 5 kan sudah fix tuh. Iya. Udah kita paralel, baru kita komunikasikan dengan wali santri ya Zah. Baru di saat itulah kita komunikasi secara intens. Anaknya mau kemana, jurusan apa dan sebagainya. Itu baru kita terang-terangan gitu. Biasanya sebelum perpulangan, kalau tahun kemarin itu sebelum perpulangan pas kita bagi rapor langsung tuh ke wali santri kita sampaikan gitu. Oh, seperti itu. Kalau karena kami bagi rapotnya biasanya di kedatangan semester genap, malahan. Kedatangan semester genap. Iya, karena kalau kepulangan itu ada anak-anak yang tidak dijemput oleh orang tua, jadi mereka pakai travel gitu, atau nebeng ke teman orang tua temannya. Jadi nanti untuk penyampaiannya jadi kurang maksimal ya. Iya, betul. Oke. Jadi ketika kedatangan barengan datang. Tapi itu kalau kedatangan pasti orang tuanya datang ya? Atau memang diwajibkan? Iya, Kalau kita datang pasti datang. Iya. kalau pulang mau datang Kadang nggak ada. Oh, Nggak sama ada orang aja. tuanya. Jadi Oh, bahkan kalau kita sih kalau berkaca tahun kemarin kita ya Zah, memang pas perpulangan ya hampir semuanya datang ya wali santri kelas 12. Iya juga kan banyak yang pulang sendiri juga Oh, kalau iya. laki-laki Kayak biasanya gitu, kan kalau pulang laki-laki kayak sendiri gitu, sih. kecuali perempuan. Berangkat juga Makanya- kadang ada yang sendiri. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwasanya pas nanti kedatangan mereka 100% datang nggak bisa gitu. Jadi kita ngambil adalah di pas perpulangan. Program ini ketika pandemi sudah dilakukan atau belum? sudah Oh, berarti online ketika dulu. online. Betul. Ini kita duduk di bawah yuk. Oh, mau di bawah? Iya boleh. Pertemuannya itu mereka berarti wali muridnya itu semuanya online. Pertemuannya online. Ketika dulu, tapi kalau Ketika sekarang lagi COVID. lagi Iya. COVID. Oh, atau itu menjadi opsi Ustaz, menjadi opsi. Jadi kalau kelas 12 itu kami selalu offline.
selalu offline kecuali ketika COVID. Ya, Gitu. maksudnya menjadi opsi kalau misalkan memang enggak. Meskipun memang Nggak gini ada. sih Ustadz, apa namanya? Sebentar. Dari semenjak COVID itu kami jadi hybrid, maaf. Kami jadi hybrid, jadi 2. Semenjak Jadi- COVID. Oh, Iya, ya. ketika COVID sudah selesai, kemudian kami masuk lagi ya seperti normal biasa. Nah, kami jadi hybrid itu. Jadi ya ada offline-nya, ada online-nya juga. Pertemuannya berarti Pertemuan satu orang semester tua. itu bisa 1 tahun itu bisa lebih dari 1 kali Iya. pertemuan ya. Kelas 12 itu semester 1 ini ada 2 kali ketemu. Di awal sama di tengah-tengah. Kemudian ketika di semester 2 kami ada yang dengan seluruh orang tua 1 kali. Terus kalau dengan yang orang tua eligible itu 1 kali, berarti 2 kali juga. Oh, ketemu juga ya orang tua yang eligible. Eligible. Berarti orangnya juga Betul, karena ada MOU, Ibu, ada iya sih. MOU. Iya. Yang Nah, tidak harus diambil eligible gitu itu gimana tuh untuk progres selanjutnya dari pihak sekolah? Kalau progres selanjutnya, sebenarnya kan meskipun si anak itu eligible, dia kan tetap punya kadang backup lainnya kan UTBK juga ya Bu ya. Iya, benar. Jadi, Jadi kami kebetulan samakan Ustadz perlakuannya. Oh, Tidak ada bagi yang perbedaan. tidak eligible, bagi yang eligible juga sama seperti itu. Iya, sama. Tapi ada nggak yang siswa yang ternyata nggak usah ikut lah gitu? Atau Iya, itu menjadi program dia khusus? mundur dari Ah. eligible. Iya, dari eligible. Ya, Ada. Ada. Pasti ada Ada. ya Bu ya. Karena mereka milih yang lain. Karena Ke iya, luar negeri jadi ada yang keluar biasanya. negeri gitu yang memutuskan. Tapi dia tetap diwajibkan untuk bimbel ya, tetap tetap bimbel. tetap bimbel gitu. Betul. Di kami kan ada juga yang mau ke sekolah kedinasan ya. Nah, Itu ada bimbel kedinasan juga Bu. Nah, bimbel kedinasan itu yang sudah 2 tahun kemarin berlaku itu kami izinkan mereka untuk bimbel. Jadi semester 2 mereka nggak kesini. Oh, persiapannya benar-benar Iya. full di rumah gitu. Iya. Untuk Jadi bimbel kedinasan. dengan syarat orang tua sudah menyertakan dia mengikuti bimbel apa, dia sudah bayar bimbel itu gitu. Pokoknya kalau programnya sudah jelas di bimbelnya itu, silakan dibawa sama orang Bimbelnya tuanya. wali satunya udah cari sendiri gitu ya. Iya betul. Oh. Kan mereka memang ada Bu ya yang program Iya benar, kedinasan itu ya Bu. ada beberapa bimbel yang bimbel gitu. Nah Jadi kemudian program misalkan kan di sini ada tahfiznya juga kan? iya. Itu program tahfiznya gimana? Tetap berjalan secara online atau? Tetap jalan secara online. Sebentar, kalau yang anak bimbel ya, kayaknya sih enggak sih Ustaz. Oh enggak, Enggak. lepas berarti. Iya, sudah lepas. Jadi lebih ke targetnya kan mereka tetap tasmi 2 juz ya. Paling Ya, ke situ ya. aja. Oh ke situ. Setelah itu ya udah free gitu ya. Iya. Fokus ke persiapan Persiapan masuk ke mereka. kedinasan itu ya. Iya. Oke. Berarti tadi kan ada harus udah hadir apa? 90. Kehadiran 90 derajat itu 90 derajat. 90%. Jadi sudut. 90%. Itu berarti termasuk. Gimana, Bu? Berarti ya kami anggap masuk dia. Oh, Gitu. gitu. Karena kan dia bimbel kan, dia belajar juga di situ. Iya benar. Yang penting jelas, Yang penting jelas. alurnya jelas, terus Iya. berarti Orang tuanya ada tanggung pengetahuan jawab. sama orang tuanya. Betul. Tapi nanti ada rekod yang harus dilaporkan oleh orang tua atau gimana? Atau progres. Progresnya kalau di yang kedinasan itu tidak, kami nggak minta Oh, nggak ada report lah ya? Iya, nggak ada report dari orang tua. Pokoknya intinya ya udah nih Terus datangnya kembali kembali pas ke lagi orang tua. ujian sekolah gitu ya Bu ya? Betul. Oh. Kembali ke sekolah. Itu pun juga kemarin ada yang dia nggak bisa pas ujian itu dia masih ada program bimbelnya. Ya udah kami online berarti dia. oleh artinya fleksibel gitu ya. Iya. Fleksibel. Sesuaikan dengan itu. Sesuaikan dengan tujuan. Tapi respon teman-temannya bagaimana Bu? Apakah ada pernah misalkan kok enak ya gitu? Sejauh ini sih saya tidak menangkap itu sih. Jadi dia tidak membandingkan dirinya apa namanya yang ada di sini dengan yang ada di rumah gitu. Oh. Karena targetnya berbeda. Oke. Gitu. Karena di awal sudah disonding ya bahwa ya silahkan kalian pilih dan ikuti Iya, kemampuan yang ada betul. gitu ya. Oke. Karena anak yang ikut kedinasan itu kan juga dia kan mudah nggak juga ya. tidak mudah juga. Iya Betul. benar. Nggak Lebih mudah. susah sebenarnya dibandingkan UTBK. Dia harus bimbingan fisik juga Iya, gitu. Jadi bahkan ada anak yang waktu itu dia butuh bimbingan fisik. Gitu. Terus orang tuanya itu kebetulan karena rumahnya di Serang, ibunya itu mau meng-hire ini pelatih bimbingan fisik. Terus ke sini? Dari Kopassus ya. Terus orangnya ke sini gitu. Jadi setiap sore dia Keren dong. setiap sore dia latihan itu. Jadi kalau
misalnya pas sore dia ada jadwal ada bimbel online misalnya, kemudian dia ada binsiknya bertabrakan, ya udah ikut binsik aja. Binsiknya aja gitu. Kalau di sini Oh, mah soalnya enak. bimbel wajib sih ya, soalnya Iya. bimbel kelas 12 Iya, wajib. betul. Iya, kalau kita kan pilihan ya gitu. Iya, Bu. Karena nggak semuanya mau bimbel ternyata. Ada yang mau ke ulum syar'i kan nggak gitu. Nggak perlu, iya. Kalau di sini mah latihan fisik enak, tinggal turun naik. Iya betul. Betul. Jalan dari asrama ke sekolah ke Iya. Di gerbang depan sebelah sini Ini sekarang sekolahnya udah sampai yang seberang sana. Iya. Wah, Itu yang sudah putra di luas. sebelah sana, yang putra Oh, gitu. di bukit sebelah sana. itu dia tadi. Yang putri di sini. Di sana turun naik. Ya makanya tadi sama Kak wah ini enak nih kalau misalkan latihan fisik ya kan Iya, tidak Kak. perlu kemana-mana, tinggal lari aja setiap sore gitu kan. Iya. Tapi ada program seperti itu juga di sini. Kalau program itu nggak ada. Tadi Oh. yang ikut bimbingan fisik aja. Oh. Jadi dia si anak itu tadi ngajak teman-temannya siapa yang mau memang arahnya mau ke kedinasan dan perlu bimbingan fisik misalnya, barengan aku aja gitu. Dan itu juga dibayar oleh orang tuanya. Jadi yang Kopassus itu yang ngebiayai orang tuanya. Berarti semuanya di hire sama orang tua ya? Orang tua. Ya, Kalau ya, tadi ya. lebih ke outing kelasnya itu lebih ke open house ke kampus-kampus gitu Itu ya. kampus-kampus kelas 12. Oh, kalau kelas 10, 10, 11 kan tadi. tadi juga ke Kelas- kampus juga iya, ya. ha. Kunjungan kampus juga itu satu angkatan bareng atau? Satu angkatan. Oh. Barengan. Berarti nggak kunjungan industri gitu, Bu? Enggak ada. Yang industri enggak ada. Seru. Iya. Jadi Lebih enak langsung jadi ke kampus gitu Langsung ya. ke kampus. Karena kan kalau kunjungan industri itu ibaratnya kayaknya masih nanti dulu udah bisa Kalau gitu ya. SMK. Iya, iya betul. Iya, karena SMA ya, Bu ya. Iya. Jadi ke bukan kampus SMK. dulu, setelah ke Betul. kampus kalau masukkan kunjungan ke industri baru lebih cocok ya. Iya, kalau SMK ya. Berarti program Karena ini memang orang tua kan arahnya memang ke perguruan tinggi ya, Bu ya. Iya, makanya tadi 90% ke perguruan tinggi. Ketika interview itu ya. luar biasa banget tau. Itu dari berbagai jalur ya. Target ya. Dari berbagai jalur. Emang targetnya Kalau sekarang yang di perguruan tinggi negeri itu kami 85% yang tahun ini lulus. Kemudian yang di keluar negeri itu ada sekitar 3% lah. Jadi 88% tuh untuk yang di perguruan tinggi negeri sama yang di luar negeri. Seperti itu. Nah, yang Berarti untuk jalur masuk ke kampusnya apa saja, Ibu? jalur masuk ke kampusnya tadi yang SNDP, SNDP, SNBT, yang sama mandiri. yang mandiri, Mandiri. juga. Beasiswa juga ya. Beasiswa ya. Kalau beasiswa kalau bidik misi sih tidak ada yang diarahkan ke sana. KIP kuliah nggak ada yang mengajukan. KIP kuliah juga tidak juga gitu. Berarti nanti pas masuk aja pada Pas nyaman. masuk itu. Iya, yang penting kan udah dapet LEO Iya, seperti itu. kampus negeri. Pas masuk baru nyari beasiswa. Iya, banyak di situ. Iya. Super Semar masih ada nggak ya? Super Nggak Semar? ada. Nggak ada, ya? Sudah nggak ada. Bisa tahun kapan itu? Tahun lama kan. Tapi kalau bidik misi masih ada ya. Namanya sekarang KIP kuliah bukan bidik misi. Iya, KIP kuliah. Enak ya. Berarti gurunya satu guru tuh ngajar berapa jam, Bu? Sepekan? Sepekan itu Soalnya kan banyak belajar bimbel juga. iya, betul. Itu sih. Jadi karena guru internal sendiri kalau dari anak-anak sih ada kekurangannya, Bu, yaitu meskipun gurunya itu sebenarnya menguasai banget gitu. Dan mereka tuh kadang bosen. Iya, nah itu Gitu. makanya. Karena bertemu dengan orang yang sama. Itu lagi, itu lagi, Iya, gitu kan. itu lagi itu yang sebenarnya setiap tahun selalu disampaikan gitu. Cuman karena kalau pakai guru bimbel luar itu dari apa namanya, dia kan menggunakan tarif, maksudnya biaya bimbelnya itu kan akan datangnya. biaya Serius ya? di sana gitu. Ongkosnya ke sini, gitu. Ongkosnya ke sini gitu. Itu kan sudah besar banget gitu. Iya. Sementara untuk daftar ulangnya saja di sini sudah 7,5 untuk kelas 12, 7,5 ditambah dengan SPP-nya dia gitu kan, udah besar itu. Tuh kalau yang kerjasama dengan NF Depok itu kami hanya bayar 1, berapa sekarang itu ya? Beli soal ya? 1,7 apa ya? Beli materi, kan ada bukunya, Bu ya, ada modul, Iya, ada modul, kemudian ada ada smart soal-soalnya, Nah, ada smartnya. Itu sama aplikasi NF juaranya itu. Betul, juga? sama. Sama SIP-nya juga. Sama, ya. Oh, enak ya. Sama SIP sama sekolah. Nah, guru kami ini ikut rakernya aja, Bu. Ikut raker online kan sekarang modul Iya, rakernya ya. kemarin. Kalau dulu kan
Offline tuh kami pasti tuh ke Depok gitu. Selama Kalau sekarang 3 online. hari. Kenapa? Rakernya. Rakernya ada yang sehari, ada yang 2 hari gitu. Tuh. Untuk pembelajaran dari jam 7 sampai sore. Jam 7:30, Oh, ya. 7:30 sampai sore jam 3. Oh, jam 3. Sorenya Kemudian istirahat. sorenya istirahat, free. Oh, free. Iya. Adapun tahfiznya tadi hanya maghrib sama subuh. Ekskulnya berarti nih tadi? Ekskulnya mereka kelas 12 sudah nggak ikut ekskul, Bu. Iya, kelas 12 nggak ikut. Kecuali mereka yang ini nih, yang kader tapak suci. Nah, mereka kan masih Lanjut. adik-adiknya. Masih yang ngajarin adik-adiknya kan mereka tuh. Kecuali mereka. Nah, sementara yang lainnya ekskulnya sudah off. Kelas 11 emang ekskulnya di hari apa? Di sore hari Di sore itu? hari itu. Sore hari itu. Setiap sore. Jadi hari Senin sampai Jumat. Kalau yang bimbingan yang pada lomba OSN itu juga di sore hari itu juga ya? OSN iya, masuk ke ekskul. Oh, sore. Iya, sore itu juga Iya, gitu ya. betul. Guru sini juga lagi. Guru dalam juga. Masya Allah, hebat banget gitu. Kalau malam free bebas Tapi semua OSN-nya jam ya kan? Iya. Sampai jam Emang dari 10. SMP-nya bagus. Sampai jam 10 harus tidur. Betul, sama. Jam 10 juga harus tidur. Kalau di sini kan cikal bakal mereka tuh dari SMP udah ada. Iya, tinggal Ada, lanjutin iya. SMP. Tinggal SMA tinggal lanjutin kan. SMA tinggal dilanjutin. Eh, Berapa beda. persen Bu dari yang SMP ke sini Bu ke SMA? Ada SMA itu 80%. paling 60% sih, Bu. Oh, gitu. 60-70% sih. Nggak banyak ya? Iya. Maksudnya masih banyak yang enggak Dari juga lu. ternyata. Iya, Banyak juga yang dari luar. Iya, banyak juga. Jadi mereka bosen gitu kan. Iya, Juga. biasanya. Cari Sama, nanti paling programnya juga sama gitu. Iya. Ketemu lingkungannya itu juga. Tapi kalau yang lanjutin itu nanti ada gap nggak Bu yang antara yang dari sekolah luar Luar dan sama dalam. Iya, biasanya ada, Bu. Terus ada Di awal matrikulasi kan? gitu. Ada matrikulasi atau gimana? Kalau istilah matrikulasi itu kalau Ibu gimana definisi? Iya. Gak khawatir Enggak beda. sih. Enggak, takutnya ada yang Penyamaan juga. Kan apa sih, ada beda materinya misalkan di bahasa materinya. Arab atau matematika, kalau di dalam kan sudah linear nih, Soalnya enak. di Deki tuh ada yang dari SMP-nya itu sekolah tahfiz, yang full sekolah tahfiz, dan mereka tuh SMP-nya cuma KBM doang Bu. Jadi Terus jam begitu masuk maksimal. Deki kan ada SMA, mereka shock ada pelajaran fisika kimia biologi iya, itu iya. tuh merasa, aduh saya ngejarnya tuh gimana gitu. Iya, iya. Itu ada nggak kalau di Kalau di KBM sih nggak ada, Bu, langsung reguler saja. Oh, nggak nerima atau memang Tidak ada programnya. Jadi semuanya anak ya dianggap sama. Backgroundnya seperti apapun dia sama, jalannya Oh, sama gitu. sama. Iya, disamakan. berarti mau nggak mau siswanya pokoknya kalau memang merasa belum dapat ya harus ngejar gitu ya? Iya, iya. Paling yang mungkin jadi tantangan guru itu ketika anak keluar dengan anak dalam itu biasanya di bahasa Arab biasanya Bu ya. Karena kalau materi-materi lain kan mungkin karena sebagian anak-anak kan SMP negeri sama mungkin ada dari boarding juga sebelumnya. Paling bahasa Arab aja sih yang negeri kan sama sekali nggak pernah dapat gitu. Iya. Ya gurunya yang mengatur itu apakah dia starting pointnya ngikutin yang luar gitu atau dia ngikutin yang dalam atau dia mau diferensiasi gitu. Kalau biasa sih kami saranin guru bahasa Arab diferensiasi aja di kelas, yang sudah bagus ini biarin aja tuh dia lanjutkan gitu, malah ambil jadi mentor gitu kan. Kadang bahasa Arab sudah 3 tahun belajar juga Iya sih. belum tentu juga dia mahir ya Bu ya gitu. Jadi itu terus dia ulang lagi ya. Gitu. Ulang lagi gitu. Oh, rata-rata banyak yang di Persebaya yang hak kelas ngajarin adik kelas gitu ada gitu. Nggak ada bekal itu. Oh, Tidak. cuma yang selevel aja. Kami sih pengennya begitu, pengennya sebenarnya. Jadi idealnya itu begitu pengennya. Iya. Terutama di ekskul. Kami pengen bikin seperti itu planningnya itu, terutama untuk yang OSN ya. OSN itu kalau di NF itu kesulitannya adalah ketika awalnya itu memang ekskul, kan ada anak yang ikut ekskul tapi memang dia sebenarnya kurang jago juga di OSN. Begitu sudah selesai seleksi OSN,
akhirnya gurunya fokus ke anak-anak yang mau OSN ini, sedangkan anak-anak yang nggak masuk OSN ini jadi terbengkalai gitu. Nah, pengennya ini tuh dihandle sama kakak kelasnya. Itu yang belum terlaksana. Gimana caranya itu? Kami lagi mikir itu, Bu. Soalnya kakaknya juga ngejar yang OSN. Iya, gitu. Itu seleksinya kapan tuh Bu? Seleksi OSN? Seleksi OSN itu ini November ini. Dari kelas 10? 10-11. Oh. 10-11. Gitu. Oh, Berarti walaupun udah mulai- anak kelas 11 sudah pun tahun lalunya sebelumnya sudah OSN, ini seleksi juga Seleksi lagi. Oh, Masya Allah. Ikut seleksi. Nah, kemudian baru nanti di semester genap itu baru mulai ada karantina. Itu pihak ada yang karantina. nyeleksi pihak ketiga atau dari guru sini sendiri? Yang nyeleksi tahun-tahun sebelumnya dari guru internal. Nah, tahun ini kami kerjasama dengan yang di Bandung, ALC. Oh iya, tahu. Ya, ALC. jadi mereka bersedia untuk memberikan alat asesmennya, Bu. Katanya gitu. Berarti Bayar. yang karantina. Gratis. Oh gratis. Karantinanya yang di Bandung yang di Lembang itu. Iya, nanti kami ada momen karantina ke sana. Tapi yang di dalam juga ada karantinanya. Oh gitu. Iya. Di karantina juga di Di karantina juga. Oh, Iya. jadi gurunya ke sini nanti. Oh, enggak, dengan guru internal. Oh gitu. Jadi gurunya sudah punya silabus, nanti belajarnya apa saja yang dipelajari. Gurunya masuk di sesi-sesi tertentu dia akan masuk ke anak-anaknya, ngajarin. Kalau tidak ada maka dia akan ngasih tugas. Itu biasanya karantinanya berapa lama tuh? Seingat saya mulai dari Februari, 1 bulan sebelum itu pelaksanaan ya, Maret OSK ya. Iya, OSK-nya biasanya Maret, akhir Februari awal Maret ya. Iya. Jadi di Januari. Iya, Iya. Januari. ALC 1 yang bulan. di Lembang yang waktu itu. Iya, emang soalnya paling oke ALC sih. iya. Iya, dibanding yang lainnya. Waktu itu kami juga ada yang ke Pelatos yang di Bogor ya kalau nggak salah itu. Ada anak, jadi kami berikan opsi ke anak-anak mau karantina di mana, mau ke ALC atau mau ke Pelatos gitu. Ada yang milih Pelatos, ya udah berarti timnya terbagi 2, ada yang sini ke sini. Itu didampingi guru apa? Didampingi Mama? guru. Soalnya kan anak-anaknya full tuh, setahu saya kan Iya. dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Betul. Dampingi guru selama satu. Satu pekan ya. Selama 1 pekan biasanya. Itu gurunya bertugas juga kan? Bertugas di. Gurunya bertugas di sekolah. Berarti apa itu? Berarti meninggalkan. Jadi dia meninggalkan dulu yang LBM-nya yang Itu hitungnya Iya, kegiatan biasa dinas. sama. Dulu kan Zalia biasanya. Iya. Zalia ya. Kalau meninggal seperti itu juga ada LMS. Ibarat kayak Google Classroom yang kasih tugas itu atau Ini pada LMS sendiri kan ya Bu ya? Ada LMS internal sih Bu, yang pakai intranet ya. Iya. Apa namanya, ICT, saya lupa namanya. Ada Bu, cuman memang tidak efektif lah, maksudnya tidak optimal dipakai gitu, karena kurang user friendly kalau menurut kami. Gitu, kurang user friendly, tampilannya juga agak rumit, kurang menarik gitu, jadi jarang yang menggunakan gitu. Paling langsung aja ke anak-anak, gurunya pakai macam-macam ininya. Kalau mau kuis misalnya atau ulangan harian ya masih pakai Quizzes atau pakai Google Form kayak gitu-gitu paling kan. Jadi nggak mengoptimalkan LMS. Sayang banget. Gitu. Iya. Kalau di DKM kan sudah pakai. Belum sih, kalau LMS belum, masih Oh, ke belum. Classroom juga. Iya. Iya. Kemarin juga ke diskusi sama ini, wah gimana ya kalau bikin LMS tuh gimana? Paling gampang kan pakai Moodle ya Bu ya. Iya, Apa iya. itu? Iya. Yang itu user. Moodle yang dipakai. Moodle juga. Moodle yang dipakai emang. Oh. Jadi kami pakai buat presensi kan waktu itu, ada presensinya, jadi buat kemudian ada ini bisa mau upload video bisa, mau upload materi juga bisa gitu. Cuman ya itu guru-guru lebih memudahkan untuk ngasih langsung gitu. Karena kami tabletnya kan masih pakai Samsung Android Ibu ya. Itu kan tidak ada proteksinya kan. Maksudnya ketika anak membawa itu kan nggak tahu dia dipakai untuk apa sebenarnya, karena tidak dimonitor gitu kan. Nggak ada paling ya pas guru ngelihat kamu ngerjain sesuatu yang nggak bener baru diingetin kan gitu.
secara sistem kan tidak ada. Jadi kami masih ada Bu. kalau di Kan kalau di Deki kan pakai iPad. Ada tuh sekolah yang di dekat kami SMP dia pakai Samsung Pad. Tapi dia MDM dia pakai Samsung Knox. oh ya Knox itu baru Iya. mau diinstal Bu itu. Oh iya, dia pakai Samsung Knox. Iya, pakai Samsung Knox baru mau diinstal tahun ini. Jadi iya soalnya ponakan saya kan pakai Samsung juga, terus ini nggak bisa ngapa-ngapain, jadi dia taruh gitu. Jadi kalau di rumah tuh nggak pernah dibuka kecuali kalau lagi belajar. Kalau lagi belajar, ya. Nggak bisa game Terbatas ya. Iya. Padahal pulang pergi gitu, tapi tetap aja dia, ya udah deh, udah kecewa duluan nggak ada game gitu. Iya, itu. Nah jadi belum dioptimalkan kalau apalagi Google Classroom. Google Classroom itu hanya aktif ketika waktu pandemi saja. Oh. Pandemi saja tuh Soalnya aktif. lebih di kelas Iya betul, fizikalnya ya. karena kelas online kan. Kalau sekarang udah nggak aktif lagi. Kirain masih hibrid untuk ngumpulinnya gitu nggak? Enggak. Langsung masih manual. Ditambah kemarin juga saya sendiri ngasih tahu ke guru-guru tetap minta anak-anak untuk mencatat dengan tangan gitu. Catat dengan tangan, suruh mereka nyatet pakai tangan gitu karena itu kan ada proses dia bacanya, proses dia nulisnya gitu. Mengulangi kembali gitu. Jadi catatannya itu karena mereka juga nggak bisa bawa tabletnya ke asrama kan, itu belajar mudahnya ya udah dengan catatan mereka masing-masing. Supaya nggak tergantung dengan tablet gitu. Iya sih, benar. Kalau hanya sekedar share materi saja, guru share materi itu udah share misalnya di mana buka ya nanti. Khawatirnya mereka nggak ngebuka apalagi ya apalagi sekarang cuma foto gitu. doang. Iya Habis Bu. itu emang fotonya kamu baca. Saya gitu kayak gitu. Tapi ya kalau yang rajin ini lah kita kita salin lagi gitu. Ada yang kalau ada temen yang nggak masuk dia ngevideoin dulu yang setiap seharian itu. Rajin ya. Dikirimin katanya. Meskipun kalau sistemnya ya ada tadi kalau di DKM kan bimbelnya tidak wajib ya Bu ya. Nah ya itu kalau karena kami masih wajib, ada juga sih anak yang memang dia udah jelas dia mau keluar negeri tapi masih harus ikut bimbel gitu. Alhamdulillahnya selama ini dia sabar sih, masih tetap ikut gitu. Padahal dia nggak mau ke situ. Tapi tetap rajin ikut gitu. Dan orang tuanya pun tetap mau nerima, tetap ikut. Meskipun dia belajar sendiri. Kalau itu untuk kegiatan kelas 12, untuk kegiatan 10 dan 11 itu untuk persiapan menuju ke situ apa? Persiapan menuju ke ini ya tes USAS perguruan tinggi persiapannya Pak. Iya. Mungkin selain pengenalan kampus tadi, kunjungan kampus ya, ada tes psikolog ya, tes psikologis. Kelas 10 awal atau? Iya, kalau tahun depan, kalau di tahun ini kelas 10-nya masih menggunakan ada tes ketika santri baru, ketika PSW ada tes psikologis, itu yang dijadikan patokan pertama. Kemudian di kelas 11 ada tes lagi. Tes psikologis lagi gitu sebagai kelanjutannya apakah mereka berubah dari yang awal atau seperti apa itu dari lembaga psikotes dari psikotes bukan dari guru BK bukan guru BK itu setiap tahun berarti ya setiap tahun ada gitu. Kalau kelas 12 kan ada ABM juga Bu dari iya, kemarin baru selesai ya. Selesai, betul. Tapi kalau saya terlambat, ini anaknya harusnya udah milih jurusan. Iya sih, udah benar. Baru asesmen. Adanya asesmen bulan November. Harusnya di Agustus gitu. Harusnya diawalkan kan, ya. Lalu kelas 11-nya ada lagi? Ya, kelas 10 ada ketika santri baru, 11 ketika di semester 2 kalau nggak salah. Semester 2. Itu juga hasilnya kami share juga ke orang tua. Asesmen masing-masing anak-anak itu di-share ke orang tua. Terus itu aja sih paling kalau untuk tes psikologisnya. Oh, berarti 1 tahun 2 kali mendatangkan ya? Karena kan kelas 10 awal, mendatangkan lagi kelas 2 untuk kelas 11-nya kan gitu. Enggak, jadi kelas 11-nya yang tes. Yang tes kedua itu tes kelas 11. Iya. Maksudnya pihak sekolahnya mendatangkan dua kali. Iya, betul. Dengan lembaga sama. Betul.
Itu berarti sudah diinkludkan ke dalam daftar ulang sekolah. Iya, gitu ya? sudah masuk. Kelas 12-nya ada lagi. Kelas 12-nya nggak ada. Oh, nggak ada. Kelas 12-nya ABM itu. ABM itu. ABM Kalau itu nggak ada aja. ABM juga nggak ada. Gitu. Oh, Alhamdulillah sekarang ada baru 2 tahun ini. Iya, kan. baru 2 tahun. bonus berarti ya. Oke. Sudah include tadi ya, sudah include Apa? ya. Tadi biaya psikotesnya. Udah masuk ke dalam daftar ulang. Iya, sudah masuk. Karena kalau dilanjutin lagi agak sulit emang. Iya, nanti ada resistensi dari orang tua. Termasuk biaya outing juga sama, outing ke kampus-kampus itu. Outing betul. Mm-mm. Kampus-kampus juga sudah masuk ke biaya awal ya. Biaya awal. Selain kegiatan-kegiatan itu ada lagi tidak Bu? Untuk ini ya arahnya ke sana ya. Paling kalau dari sisi numerasi sih matematika kan kalau dievaluasi itu di kelas 12 itu mereka lemahnya di matematika. Pak, gitu Bu ya. Sehingga ketika yang literasi ataupun yang yang harus nalar banget itu logis banget itu kan mereka Penalaran umum itu ya, itu kurang gitu mereka itu gitu. Jadi Rata-rata banyak sama bagian literasi Lalu soal apa itu? penalaran itu. Treatmentnya Bu? jadi treatmentnya ketika udah kelas 12 kan sudah terlambat gitu ya. Mau di treatment. Nah makanya kami mencoba tahun ini itu kami minta guru matematika untuk memetakan soal-soal UTBK yang sering keluar yang diujikan gitu Bu. Jadi soalnya soal memetakan. PM gitu ya Bu. Iya, Kak. Minta soal-soal apa nih yang ada di situ. Terus itu tuh ada di kelas berapa soal itu? Kelas 10, 11. Nah, itu saja. Jadi kami arahkan matematika untuk mengarah ke situ saja, menguatkan ke situ. Kalaupun di kurikulumnya itu ada hal lain gitu, nggak usah diajarin, nggak apa-apa. Ya itu aja arahnya ke situ. Ya, fokus ya. Lebih fokus ke situ supaya nanti di kelas 10 memang matematikanya mantap, nanti baru naik ke kelas 11 sudah bagus. Nah kelas 12 nya mudah-mudahan lebih ringan lagi. Berarti benar-benar fokus di PKPU PM-nya itu ya. Iya. Soalnya kan PKPM bener kalau saya kemarin saya ikutan ngerjain ABM Bu. Iseng banget. Suka bahas sama ponakan itu soal karena kemarin kelas 12 jadi bahas PK. Itu soalnya sebenarnya kayak soal SMP, soal SD gitu ya. Itu berarti diulang lagi. Iya, mungkin lebih ke Kan banyak ada soal aljabar, soal deret gitu. iya Bu. Bukan materi. Karena ada yang memang ada anak-anak yang materi dasar itu kan kurang. Iya sih, Oh berarti benar-benar dikuatkan. Benar-benar dikuatkan. Terus kalau misalnya yang belum sampai paham berarti itu akan dilanjutkan di kelas Itu selanjutnya paling atau paling dia akan di privat. Nih, privat wajib. Ada anak-anak yang memang kekurangan itu direkomendasikan oleh guru mengikuti privat wajib di luar jam KBM. itu wajib datang berarti ya? penguatannya. Iya, dia wajib datang. Jadi Itu baru kami coba sih tahun ini Bu, ke arahnya seperti itu. Meskipun kalau semester genap itu, jadi kami udah nggak masuk, tidak ada materi lagi Bu, ketika kelas 12. Oh, Kelas 12 semester genap. Ngulang aja Segenap, sih. ya, ngulang doang. Kami Rata-rata lebih sih ke sekolah begitu. Iya, ke ini latihan soal, persiapan UTBK, Iya. ujian-ujian. Iya, Semua gitu. mapel ya. Enggak, cuman yang matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja. Oh, berarti Cuman 3 itu. Jadi Yang selalu mapel-mapel yang masuk. lainnya yang selalu masuk di semester genap. mapel-mapel lainnya guru-gurunya bagaimana? Mapel-mapel lain paling kami minta mereka untuk nungguin. Jadi kami ada Oh, yang ketika ada waktu sesi yang dibuat untuk belajar mandiri mereka di Oh. kelas gitu. Jadi yang diawasi oleh guru yang diawasi oleh guru yang tidak mengajar. Misalnya tidak guru mengajar. biologi, Nah, dia sudah nggak ngajar lagi sebenarnya. Nah, kami minta Duduk aja masuk gitu. masuk untuk mendampingi anak-anak belajar mandiri gitu. Di situ. Siapa tahu kan Paling anaknya itu. ada yang mau ditanya walaupun Iya. kalau materinya bahasa Indonesia bahasa Iya. Inggris itu kan berarti gurunya hanya sudah 3 itu berarti ya? Indonesia, Iya. Inggris, Matematika. matematika. Iya. kan Itu. memang UTBK itu literasi bahasa Inggris literasi bahasa Indonesia sama MPU. Ada tugas wajib bikin apa ya karya tulis gitu nggak Bu kalau di NF? Ada Bu, kelas 10 11. Oh gitu wajib itu. Wajib. Kelas 10 11 berarti setiap tahun ada berarti. Setiap tahun. Oke. Gitu. Cuman memang kami bikin berkelompok. Oh. Jadi tidak individu, Tidak individu. berkelompok. Karena Satu kelompoknya berapa orang? Satu kelompoknya 2 orang. Oh iya.
Kirain banyak, aduh. Ya, karena kami kan terbatas juga pembinanya Bu ya, maksudnya pembimbing karir juga terbatas gitu. Kalau masing-masing, semakin banyak nih ini yang pusing nanti. Oh, guru ada pembimbingnya, gurunya. Pembimbing, Satu iya. guru itu megang berapa? Satu guru paling megang antara 2 sampai 3 judul. 2 sampai 3 kelompok lah. Paling gitu. Habis itu nanti diujikan gitu. Iya. Syarat kelulusan naik kelas. Iya, betul. Oh, sama Kenaikan itu. Rata-rata semuanya sama gitu. Itu banyak yang pakai. Karya ilmiah. Kemudian yang menjadi Kemarin dapat opsi. apa ya, Kuici yang menjadi apa, itu bakal langsung diterbitkan atau bagaimana? Atau hanya sebatas pembuatan jurnal saja? Yang mana? Itu jurnal itu tadi. Oh, Karya yang tulis ilmiah. karya tulis. Kemarin ada yang masuk opsi finalis ya Bu ya. Iya, masuk. Ada masuk opsi. Kami Ada yang ini masuk di lomba. apa namanya? Dijilid aja. Oh, dijilid. Dijilid, ditaruh di perpustakaan. Oh. Paling gitu. Bisa jadi referensi di kelas. Ada kelasnya, gitu. iya. Itu karya tulisnya semuanya umum atau harus Khusus sesuai tema? dengan gurunya, penilaiannya apa gitu? Umum sih Bu. Contohnya. Jadi kadang ada anak IPA yang dia ngambil IPS malahan gitu. Iya. Untuk judul kami serahkan ke anak-anak. Jadi tidak dibatasin. IPA harus IPA gitu, IPS harus IPS. Sepinginnya, semutnya. Sepinginnya. Cuman kalau bisa Ini memang paling enak yang di sini. tadi lihat yang di asrama. Udah dikuras habis Bu. Dikuras habis. Gak apa-apa dikuras habis. Silakan lanjutkan aja. Ada itu karya tulis ilmiah. Jadi wajib Wajib kenaikan kelas. kenaikan Dari kelas. kelas 10, 11, 12. Sama soalnya itu rame. Kayak di waktu itu pernah ke Lab School Kebayoran juga kayak gitu. Oh, iya, seperti itu. Iya, rata-rata makanya sekarang kayak gitu. Kampus juga gitu. Kalau mereka Kalau juga mau diterapkan, coba di angkatan berapa tuh kelas 11? Di Anawi juga sama ternyata. Anawi Mereka ada karya Bikin aja tulisnya. ininya, dibikin standarnya seperti apa, makalahnya, cara bikinnya kalau nanti. outing kelas mereka itu enggak kayak kita. Jadi outing kelas mereka itu kampus. Kampus. Dan tiap tahun Jadi kelas kelas- 10 ada, kelas 12 ada. Kalau kelas 12 kan kita kan edufat kampus itu. Kelas 12-nya fokus expo. Nggak ada outing. Kita ganti orang itu, kita sudah sering gini. Kemudian untuk apresiasi Bu, apresiasi mungkin Apresiasi apa saja siswa, nih yang ya. ada nih? Apresiasi kalau yang satu semesteran itu ada ANBS Awards namanya. Oh. Jadi mengapresiasi seluruh siswa yang berprestasi dari di semester tersebut. Baik dia yang juara di lomba kabupaten, provinsi, nasional gitu. Kemudian ranking paralel juga, termasuk yang dari keasramaan. Jadi yang hafalannya paling banyak, yang BPI-nya paling bagus seperti itu, asrama yang paling rajin ke masjid seperti itu digabung jadi satu di acara itu ANBS Awards yang itu semester. Kalau yang bulanannya itu kami juga ada siswa terrajin apel, ada siswa teradab, ada kemudian kelas terrajin apel juga ada, kelas terrajin apel ada, kelas terbersih itu ada juga. Rajin apel kalau kelas berarti satu kelasnya harus Satu kelas lengkap lengkap gitu. Jadi dia konsisten selama 1 bulan gitu. Iya. Berarti ada yang monitor wali Betul. kelas. Ada timnya, ada Oh, tim guru tim dari OSIS guru. PPK. Oh. Kan kami organisasi itu ada 7. Oh banyak ya. Jadi ada OSIS, ada Oling Lingkungan Hidup, kemudian ada Pramuka, kemudian ada PPK. PPK itu tim adab atau tim kedisiplinan. Ada. Kemudian ada yang tim Tafis, kemudian ada tim Tarbawi, kemudian bahasa. Itu. Nah, yang menghandle untuk apel itu dan presensinya itu anak-anak yang tim kedisiplinan tadi. Itu datanya diambil dari mereka. Kalau kebersihan dari tim lingkungan hidup. Jadi mereka yang mengontrol setiap kelas
sudah piket atau belum, kebersihan kerapihannya seperti apa. Berarti ada apa lembar cek setiap hari Checklistnya, gitu ya, betul. selama 1 bulan gitu, Iya. sehingga nanti bisa ditentukan mana yang terbersih. Betul. mana yang tidak. Selain itu berarti 1 semesteran, 1 bulanan ada lagi. Nggak ada sih kalau di Oh, nggak tengah-tengah ada. itu tidak ada. Oh. Sih, gitu. Kemudian punishment sekarang mungkin. Punishment itu kan kami punya panduan tata tertib ya, namanya Pantas. Pantas. Iya betul. Pantas panduan tata tertib santri gitu. Di situ ada aturan-aturan semuanya, termasuk rewards-nya ada, punishment-nya juga ada. Jadi ada secara umum ada pelanggaran ringan, kategori ringan, ada pelanggaran sedang, ada pelanggaran berat gitu. Nah kalau misalnya terlambat apel, di situ pun ada juga dia cowak, ini rambutnya cowak kalau tolib. Kalau toliba jamin cek aja itu paling. Jamin cek kalau toliba, kalau terlambat apel. Gitu. Kemudian kalau pelanggaran lain misalnya dia pakaiannya tidak lengkap, harus jadi beli paksa gitu, istilahnya begitu. Misalnya hari pramuka hari Jumat dia nggak pakai kacu, harus beli hari saat itu juga di tim adabnya dia kan, tapi dengan harga yang lebih mahal. Sebenarnya supaya Langsung ya? supaya mereka nggak beli gitu, melengkapi bajunya gitu. Tapi tidak dibeli. Itu ada sistem poin gitu nggak Bu? Nggak ada Bu. Oh, Nggak ada. langsung. Dulu Langsung sekali ya. ada, dulu ada, tapi repot ininya ya. Nyatetnya betul, dokumentasinya susah. Akhirnya kami hilangkan, langsung ke itu aja, rewards yang bulanan atau yang semesteran, paling seperti itu. Berarti kalau reward itu bukan hanya di bidang akademik berarti ya? Iya, Juga berdasarkan skill yang mereka miliki. betul. Intinya itu perlu Tapi pernah nggak ada kasus yang sehingga keluar gitu, dikeluarin pelanggaran? Karena jadi pantas kami kan berubah. Pantas kami ini 2 tahun ini tidak ada poin ketika pelanggaran berat dia dapat SP3 dikeluarkan. Tidak ada sekarang. Nah, sebelumnya ada gitu. Jadi ketika dia sudah dapat SP3 itu maka dia akan dikeluarkan. Nah, yang untuk sekarang ini ketika dia pelanggaran berat sekali maka dia diskors. Oh, selama 1 pekan. Diskors selama 2 pekan. 2 pekan di rumah. Di rumah. Jadi di rumah udah diserahkan kembali ke orang tuanya, dididik orang tuanya, nggak dapat jatah KBM juga gitu. Saya di rumah kan apa aja. Tapi ada tugas dari sekolah, kamu harus ngelakuin ini gitu. Enggak ada. Tidak ada. Jadi full udah serahin ke orang tua. Tapi kalau sekarang itu SP3 seperti itu ya. Kalau di bawahnya dia masih ada di pesantren, ya baru ada tindakannya gitu. Kalau tolik itu tindakannya digundulin, kemudian paling fisiknya cuma itu aja sih. Fisiknya cuma itu. Kalau yang lainnya tilawah, disuruh kultum, disuruh bersih-bersih, disuruh ngapalin, disuruh bikin resensi, paling itu. Itu konsekuensinya kalau Tapi, yang pelanggaran berat. Oh, ketika ada punishment seperti itu, kemudian ada reward seperti itu, dari awal orang tuanya ada tanda tangan di atas hitam putih atau? Oh, itu kami tidak ada tanda tangan dari orang tua, tapi disosialisasikan ketika open house kelas 10. Kedatangan awal disosialisasikan. Sehingga orang tuanya pasti akan menerima ya. Orang tuanya menerima. Kalau kita di Deki ini pas di awal PSB kan ada Iya. mereka menerima tata tertib dibaca, nanti ada Tanda tangan itu ya? kesediaan untuk media tata tertib semua itu di PSB ada. Jadi ketika di awal penerima siswa baru, santri baru awal. Nah, jadi akadnya dengan yayasan. Pas ketika masuk itu udah siap menerima Siap konsekuensi. dari apapun yang di peraturannya Bu ya. Ya, karena peraturannya sudah diberikan ke mereka dan mereka udah siap dengan peraturan. Iya. Menghindari kalau Ada yang tuntutan. tuntutan, kalau ada yang nggak terima. Nggak terima, iya. Kalau kita sih udah aman sih insya Allah. Dari awal PSB itu. Oh tadi saya belum tahu nih, pengen yang tadi kan gurunya itu kan enggak bimbel ya, kan tidak dari anaknya langsung ya, Iya. tapi dari guru kelas gitu kan ya. Nah itu berarti anak-anak itu nggak ada tambahan pembiayaan untuk bimbel ya? Itu udah masuk include dengan biaya bulanan mereka Sudah. gitu ya?
suruh masuk. Karena mereka jadi wajib ya sifatnya. Wajib. Nah, terus untuk kemampuan gurunya untuk mengajarkan itu kan, karena kan kalau untuk bimbel itu kan biasanya lebih sulit ya pelajarannya daripada yang reguler. Itu gimana tuh? Ada harus belajar khusus atau ada? Ada raker Bu, mereka ikut raker. Gimana tuh rakernya? Raker bimbel dengan guru-guru bimbel. Karena kami mengikuti NF Depok. Berarti ketika NF Depok itu mengadakan raker dengan guru-gurunya, nah anak Serang ikut. Jadi misalnya Jadi- pelajaran matematika nih. Iya. Nah, berarti guru NF matematika ini ngajarin guru dari sini gitu ya. Iya. Guru matematikanya sini gitu. Tuh, jadi guru mereka biasanya kan kalau raker itu sesungguhnya pembagian tugas. Jadi ini kita ada namanya bajarak ya, bahan ajar raker itu sudah ada beberapa, misalnya ada Smart, kemudian ada TF kalau nggak salah itu. Dibagi tugas, misalnya dari Serang nanti ngerjain Smart berapa, TF berapa. Nanti dari Depok ngerjain berapa, ada yang dari Bogor ngerjain yang mana. Kemudian di situ dibahas gitu. Nerangin gitu Bu, jadi ngajarnya. Kemudian bisa saling ngasih masukan. Kalau saya enaknya seperti ini neranginnya gitu. Jadi ngasih cara terbaik atau cara cepat trik-triknya gitu kan, karena kan Iya. cara mengajar untuk guru reguler gitu kan beda gitu kan. Kalau misalnya Yang kurikulum berbeda. merdeka itu kan beda ya dengan cara mengajar untuk Bimbel. masuk PTN gitu kan, masih apa KUTBK gitu kan beda. Iya, iya. Nah maksudnya itu gimana nih caranya? Berarti kan si guru ini berarti guru sekolah ini harus belajar nih trik-trik seperti guru bimbel seperti itu berarti ya. Melalui raker itu tadi ya. melalui raker itu. tadi Iya. gitu ya. Meskipun kalau dari NF Depok sih tetap dia tidak menekankan untuk cara cepat. Gitu. Tidak cara cepat. Tapi lebih ke penguasaan materi Konsep. dasar, iya konsep. Makanya itu dikuatkan konsepnya. Jadi jarang sekali guru bimbel NF memberikan cara cepat gitu. Itu yang disampaikan. Meskipun anak-anak itu sering membandingkan kok teman-teman saya yang bimbel di luar itu dapat cara cepat Bisa cepet, ngerjain ini gitu trik-triknya. kan. Mereka tuh pengen dapet juga kayak gitu. Nah ya kami memberikan pengertian ke anak-anak begini loh, maksudnya kamu perlu tahu konsepnya, nanti caranya kamu bisa nyari sendiri kan. Yang penting tahu konsep, cari cara cepatnya nyari sendiri. Karena bisa saja cara cepat di satu soal ini berhasil, tapi di soal yang lainnya belum tentu itu berlaku. Dengan cara Itu cepat seperti gurunya itu. sama, misalnya guru matematika kelas 12 yang dia reguler di kelas. dengan guru untuk bimbel di sorenya. Kalau ada yang sama Bu, karena kan matematika itu ada 3 ya, literasi, penalaran umum, PKU ya, kalau nggak salah. Nah, PK, ya. apa? Kuantitatif. Kuantitatif sama Kuantitatif penalaran sama matematika, literasi ya. literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Nah, itu ada 6 subtes. itu guru matematikanya itu kelas 12 tuh ada 2, jadi kami nambah 1 dari guru kelas 11. Jadi ada yang berbeda, Khusus buat ada yang sama. Iya. ada bimbelnya aja gitu ya. Itu bimbel aja. Terus kalau guru kelasnya itu guru mata pelajaran ya, itu tinggal di dalam semua, dari yang pulang Tinggal di balik? dalam semua. Oh, jadi semua guru tinggal di dalam, Tinggal di dalam. baik guru kelas, guru jauh soalnya. Iya. Ya, soalnya nggak mungkin ya. Kalau di kita kan masih banyak yang pulang balik ya, karena di kota. Karena di kota. Iya. Iya. Kalau di Dan sini nggak semua. memungkinkan juga kalau semua guru tinggal di dalam, lahannya tidak muncul. Karena udah padat sama penduduk juga kan, samping kanan itu Iya. banyak penduduk. Iya. Dulu terakhir ke sini tuh dulu banget aku ke sini ini aja baru yang sebelah sini doang, sekarang udah sampai sana. Tahun berapa Ibu dulu ke sini? Ada kali 10 tahun atau 10 tahun. 12 yang lalu. Dulu rombongan dengan dari Apa? Ajar perkembangan. oh sudah sebelum ke Deki. Iya. Itu berarti kayaknya udah lebih dari 12 tahun. Udah Kan di Deki udah 12 kan. benar. Tahun 13 sih Deki. Iya. Kan Lama juga. bener. Dekat pantai berarti sini ya. Iya. Dekat Tadi Anyar. lewat mana? Lewat Serang kita. Oh, lewat Bukan Serang. lewat Anyar. Oh, enggak lewat. Iya, padahal lebih dekat ya Bu ya. Kalau ini tinggal turun. Yang dulu tsunami itu Anyar kan ya? Iya.
Tapi sekarang sudah bagus ya berarti ya. Iya sekarang kalau yang di sini sih kan kalau dari Ankli turun kan namanya daerahnya Teneng, jadi tidak terlalu terdampak. Kalau yang terdampak waktu itu tuh yang sebelah sana lagi Bu, jadi Yang ke Tambora. iya